Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSP. Baiklah, kita akan melihat pengertian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih dari, atau lebih atau sama dengan, di mana variabelnya hanya berpangkat 1, ya, karena dia linier. Contoh, 5Y lebih dari 2Y tambah 12. Ya, ini kalimat terbuka, penghubungnya tanda ketidaksamaan lebih dari. Atau 9Y tambah 7 lebih atau sama dengan 8Y kurang 6. Contoh berikutnya, X dikurang 5 kurang atau sama dengan 8. Jadi ini adalah bentuk dari pertidaksamaan linier satu variabel. Sekarang kita akan menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan. Pertama, kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel dengan cara menambah atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ini sama seperti cara persamaan. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari A tambah 6 kurang dari 9. Untuk A, anggota bilangan cacah. Ingat bilangan cacah? Kita lihat penyelesaiannya. A ditambah 6 kurang dari 9. Kita ingat kembali persamaan, berarti kita akan meninggalkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Berarti konstanta yang di ruas kiri ini harus jadi 0. Supaya 6 jadi 0, kita kurang 6. Sebelah ruas kiri kita kurang 6, maka ruas kanan juga dikurang 6. Ini artinya mengurang dengan bilangan yang sama. Berarti tinggallah A kurang dari 3. Di sini diminta himpunan penyelesaian. Himpunan berarti lebih dari 1. Maka penyelesaiannya adalah A sama dengan 0, 1, dan 2. Karena A anggota bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai 0. Yang kurang dari 3 berarti 0, 1, 2. Ini penyelesaiannya. Sedangkan himpunan penyelesaian berarti anggotanya ini kita nyatakan dalam kurung kurawal. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1, 2. Jadi himpunan 0, 1, 2. Baiklah, masih ingat tentang himpunan ya? Pengganti dari variabel sehingga suatu pertidaksamaan menjadi kalimat benar disebut penyelesaian atau akar dari pertidaksamaan tersebut. Himpunan yang memuat semua anggota penyelesaian disebut himpunan penyelesaian. Seperti ini. Penyelesaiannya 0, 1, 2. Jadi semuanya ini kita nyatakan dalam kurung kurawal, berarti ini disebut sebagai himpunan penyelesaian. Kita coba soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4X kurang 2 kurang atau sama dengan 5 ditambah 3X dengan X anggota bilangan bulat. Ini penyelesaiannya tergantung dari soal. Kita selesaikan. 4X kurang 2 kurang atau sama dengan 5 ditambah 3X. Berarti kita mengumpulkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan dengan menambah atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama.
Ya. Di sini kita menghilangkan negatif 2 berarti ditambah 2. Di kiri tambah 2, maka di kanan juga ditambah 2. 4x kurang atau sama dengan 7 ditambah 3x. 7 dari 5 tambah 2. Di kanan ada variabel, maka harus kita hilangkan. Berarti kita kurang 3x, maka di kiri juga dikurang 3x. 4x kurang 3x, hasilnya adalah 1x. X kurang atau sama dengan 7. Di sini diminta himpunan penyelesaian, berarti kurang atau sama dengan 7, bilangan bulat itu adalah dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Ini tidak terbatas, ya, karena dia bilangan bulat. Ini pakai tanda sama, berarti 7-nya masuk. Ya, ini 7. Kalau dia tidak pakai tanda sama dengan di sini, berarti X kurang dari 7 dimulai dari 6. Ya, perhatikan tanda ketidaksamaan ini. Soal kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah 4 lebih dari 2 dan X tambah 4 kurang dari 9. Ya, dengan X anggota bilangan bulat. Ini membacanya tergantung dari mana kamu memulai. Kalau mulai dari sini berarti 2 kurang dari X tambah 4 kurang dari 9. Atau X tambah 4 lebih dari 2 dan X tambah 4 kurang dari 9. Ya, kita jawab. X tambah 4 lebih dari 2 dan X tambah 4 kurang dari 9. Ini semua ruas kita tambah dengan bilangan yang sama. Kita hilangkan yang ini dulu. Berarti di sini dikurang 4, di sini dikurang 4, di ruas ini juga dikurang 4. Ya, X tambah 4 kurang 4 tinggal X. 2 dikurang 4 negatif 2, 9 dikurang 4 adalah 5. Maka X lebih dari negatif 2 dan X kurang dari 5. X anggota bilangan bulat. Jadi yang lebih dari negatif 2 itu dimulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa sampai 4? Karena ini tidak pakai tanda sama dengan. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi negatif 1 lebih dari 2. 4 kurang dari 5. Ya, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Lebih dari negatif 2 dan kurang dari 5. Sekarang cara kedua, menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Caranya mengali kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Ini nanti kamu silakan lihat lagi bagaimana menyelesaikan persamaan, ada sedikit perbedaan. Ya, mengali kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 5P kurang dari 9 untuk P anggota bilangan bulat. Kita selesaikan. 5P kurang dari 9. Kita tahu tujuan penyelesaian itu supaya variabelnya berkoefisien 1. Supaya 5 menjadi 1, maka kita kalikan dengan 1/5. Ruas kiri kita kali 1/5, ruas kanan dikali juga dengan 1/5. Ya, 1/5 dikali 5P hasilnya adalah P. 9 dikali 1/5 hasilnya 9/5 atau 1/4/5. P kurang dari 1/4/5. Yang diminta P itu adalah bilangan bulat. Yang kurang dari 1/4/5 itu dimulai dari 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ya, ini himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 1,
0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Karena dia bilangan bulat. Atau kalau kita nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, maka himpunan penyelesaian adalah himpunan P, di mana P kurang dari 1/4/5 dan P anggota bilangan bulat. Perlu kita ingat, untuk menentukan pengali atau pembagi, yang harus diperhatikan adalah koefisien dari variabel sehingga koefisiennya menjadi 1. Ya, tadi Ibu sebutkan supaya koefisien di sini menjadi 1. Itu tujuannya. Soal berikut, tentukan himpunan penyelesaian dari 6 kali 2P tambah 4 lebih dari 4 kali P kurang 3 ditambah 5P dengan P anggota bilangan bulat. Baiklah, ini perkalian suku 1 dengan suku 2, ini juga perkalian suku 1 dengan suku 2. Kita harus selesaikan dulu perkaliannya. 6 dikali 2P, 12P. 6 dikali 4, 24. Lebih dari 4 kali P, 4P. 4 kali negatif 3, negatif 12, ditambah 5P. Kita kumpulkan yang sejenis. Ini 12P tambah 24, lebih dari 9P kurang 12. 9P dari 4P tambah 5P. Sekarang kita kumpulkan lagi variabel di ruas kiri, konstanta nanti di ruas kanan. Jadi kita hilangkan dulu variabel di sini, berarti dikurang 9P, maka di kiri juga dikurang 9P. 12P dikurang 9P, hasilnya adalah 3P. 24 supaya jadi 0, dikurang 24, maka di kanan juga dikurang 24. 3P sama dengan negatif 36. Supaya P jadi 1, berarti dikali dengan 1/3. Di ruas kiri kali 1/3, di ruas kanan juga dikali 1/3. Maka P lebih dari negatif 12. Negatif 36 kali 1/3 hasilnya negatif 12. P lebih dari negatif 12. P anggota bilangan bulat. Jadi yang lebih dari negatif 12 dimulai dari negatif 11, negatif 10, negatif 9, negatif 8, dan seterusnya. Jadi himpunan penyelesaiannya ini. Baiklah, cara yang ketiga menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel adalah dengan mengali kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama. Kalau tadi mengali dengan bilangan positif yang sama, sekarang mengali dengan bilangan negatif yang sama. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari negatif 4Y lebih atau sama dengan 24 untuk Y anggota bilangan bulat. Kita selesaikan. Negatif 4Y lebih atau sama dengan 24. Ini negatif. Supaya dia menjadi satu koefisiennya, maka negatif 4 ini harus dikali dengan negatif lagi. Ya, supaya dia positif. Berarti pengalinya adalah negatif 1/4. Kalau suatu pertidaksamaan dikali dengan negatif, maka tanda ketidaksamaannya dibalikkan. Ingat ya, tanda ketidaksamaannya dibalikkan. Ini jangan lupa. Kalau kita mengalikannya dengan negatif. Berarti kalau ini lebih atau sama menjadi kurang atau sama. Pengalinya negatif 1/4. Di ruas kiri dikali negatif 1/4. Di ruas kanan juga dikali negatif 1/4. Di negatif 1/4 dikali negatif 4Y, hasilnya adalah positif 1Y. 24 dikali negatif 1/4, hasilnya adalah negatif 6. Maka
Penyelesaiannya di sini adalah Y kurang atau sama dengan negatif 6. Jadi bukan lebih atau sama lagi, tapi menjadi kurang atau sama. Karena kita mengali dengan bilangan negatif. Karena Y anggota bilangan bulat, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6, karena dia pakai tanda sama dengan, berarti dimulai dari bilangan yang ada. Negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Ya, ingat, kalau bilangan dikali dengan negatif, maka tanda ketidaksamaannya kita balikkan. Perhatikan soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 kali 4Y kurang 2 dikurang 10Y lebih dari 5 kali 3Y tambah 2 dengan X anggota bilangan cacah. Perhatikan, kita bahas. Ini tadi perkalian suku 1 dengan suku 2. Perkalian suku 1 dengan suku 2, kita selesaikan dulu perkaliannya. 4 dikali 4Y hasilnya 16Y. 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Dikurang 10Y. Lebih dari 5 dikali 3Y, 15Y. 5 dikali 2 hasilnya 10. 16Y dikurang 10Y hasilnya adalah 6Y. 6Y dikurang 8 lebih dari 15Y tambah 10. Jadi ini kedua ruas kita tambah dengan bilangan yang sama. Ya, ini kita tambah 8, maka di sini di ruas kanan juga ditambah 8. 10 tambah 8, 18. 15Y di ruas kanan supaya dengan 0 dikurang dengan 15Y. Maka di ruas kiri juga dikurang 15Y. 6Y dikurang 15Y hasilnya negatif 9Y. Negatif 9Y lebih dari 18. Ini supaya positif, maka dikali dengan negatif. Ya, negatif 9Y dikali dengan negatif 1/9. Karena dikali dengan negatif, maka tanda ketidaksamaannya ditukar atau dibalikkan. Tadi tandanya lebih, sekarang tandanya kurang. Di ruas kiri dikali negatif 1/9, maka di ruas kanan juga dikali dengan negatif 1/9. Negatif 9 dikali negatif 1/9 hasilnya adalah 1. 18 dikali negatif 1/9 hasilnya negatif 2. Jadi penyelesaiannya adalah Y kurang dari negatif 2. Kurang dari negatif 2. Dia anggota bilangan cacah. Apakah ada? Iya. Bilangan cacah yang kurang dari negatif 2 itu tidak ada. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ya, ingat nanti himpunan penyelesaiannya apa bilangannya, jangan salah. Jadi ini penyelesaiannya adalah bilangan cacah. Bilangan cacah yang kurang dari negatif 2 itu tidak ada, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Kita lihat soal kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari negatif 8 kurang atau sama dengan negatif 4M, negatif 4M kurang atau sama dengan 28. Atau kita juga bisa membaca negatif 4M lebih atau sama dengan negatif 8 dan negatif 4M kurang atau sama dengan 28. Dengan M anggota bilangan bulat. Baiklah, kita selesaikan. Ini soalnya tadi. Ini negatif 8, ini negatif 4, ini positif 28. Yang menjadi kuncinya adalah yang variabel. Ya, kita lihat koefisien pada variabel. Kita akan menjadikan koefisiennya positif 1. Maka ini supaya positif tentu dikali dengan negatif. Negatif 4 harus dikali dengan negatif 1/4.
Berarti di sini dikali negatif seperempat, di ruas sini juga dikali negatif seperempat, di sini juga dikali negatif seperempat. Jadi semua bagian dikali dengan bilangan yang sama. Pengalinya bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan yang ada ini dibalikkan. Ini kurang atau sama menjadi lebih atau sama. Begitu juga ini, kurang atau sama menjadi lebih atau sama. Jadi kalau dikali dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya harus dibalikkan. Baiklah, kita hitung. Negatif 8 kali negatif seperempat hasilnya 2. Negatif 4 dikali negatif seperempat hasilnya 1. 28 dikali negatif seperempat hasilnya negatif 7. Jadi sekarang M itu kurang atau sama dengan 2 dan M lebih atau sama dengan negatif 7. Ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kita akan menyelesaikan pertidaksamaan bentuk pecahan. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan bentuk pecahan, terlebih dahulu ubahlah bentuknya sehingga tidak lagi memuat bentuk pecahan. Jadi kita kembali ke bentuk semula. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan kedua ruas pertidaksamaan dengan KPK dari penyebut-penyebutnya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari Y per Y tambah 4 ditambah 1/6 lebih atau sama dengan 2Y per Y tambah 4 di mana Y lebih dari negatif 4 dan Y anggota bilangan bulat. Kita selesaikan. Ini soalnya tadi. Penyebutnya Y tambah 4, 6, dan Y tambah 4. Berarti kita mencari KPK dari penyebut ini. Ya, KPK dari penyebutnya adalah 6 dikali Y tambah 4. Jadi di sini karena KPK-nya adalah 6 dikali Y tambah 4, kita kalikan di sini. Di ruas kiri kita kalikan dengan 6 dikali Y tambah 4, di ruas kanan juga dikali dengan 6 dikali Y tambah 4. Maka hasilnya ini 6 kali Y tambah 4 dikali Y per Y tambah 4. Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi dengan Y tambah 4. Maka tinggal adalah 6 kali Y atau 6Y. Kemudian dikalikan ke dalam 6 dikali Y tambah 4 dikali 1/6. Jadi 6-nya dibagi sama dengan 6. 6 dibagi 6 1, 6 dibagi 6 1. Maka Y tambah 4 dikali dengan 1/1 hasilnya adalah Y tambah 4 dikali 1. Lebih atau sama dengan 6 dikali Y tambah 4 dikali 2Y per Y tambah 4. Ini kita bagi dengan Y tambah 4, hasilnya 1. Dibagi Y tambah 4, hasilnya 1. Maka ditinggal adalah 6 dikali 2Y. Kita selesaikan. 6 kali Y, 6Y. Y dikali 1Y. 4 dikali 1, 4. 6 dikali 2Y, hasilnya 12Y. 6Y ditambah Y hasilnya adalah 7Y tambah 4 lebih atau sama dengan 12Y. Kita selesaikan dengan menambah atau mengurang dengan bilangan yang sama. Ya, dikurang 12Y, maka di sini juga dikurang 12Y. Di ruas kiri dikurang 4, maka di kanan juga dikurang 4. 7Y kurang 12Y hasilnya adalah negatif 5Y lebih dari negatif 4. Supaya ini positif, maka dikali dengan negatif. Negatif 1/5. Di sini juga dikali negatif 1/5. Maka tandanya jangan lupa. Ya, tandanya kita balik karena dikali dengan negatif.
Hasilnya adalah Y kurang atau sama dengan 4/5. Y kurang atau sama dengan 4/5. Y adalah bilangan bulat, di mana Y-nya lebih dari negatif 4. Maka di sini hasilnya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 0. Ini tidak seluruhnya karena ada batasannya di sini. Y itu lebih dari negatif 4. Ya, jadi penyelesaiannya himpunan negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 0. Ini yang kurang dari 4/5 dan lebih dari negatif 4 yang ini. Perhatikan soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari P/4 dikurang P kurang 3/6 lebih atau sama dengan 5/8 dengan P anggota bilangan bulat. Ini secara umum bilangan bulatnya. Kita selesaikan. Ini soalnya. Perhatikan penyebutnya 4, 6, dan 8. KPK-nya adalah 48. Jadi kedua ruas kita kali dengan KPK penyebut, berarti dikali 48, di sini juga dikali 48. 48 dikali P/4, kemudian 48 dikali negatif P kurang 3/6, di sini lebih atau sama dengan 5/8 dikali 48. Hasilnya adalah 12P dikurang 8 kali P kurang 3 lebih atau sama dengan 5 kali 6. Ya, 8 bagi 8 1, 48 bagi 8 hasilnya 6. Kita selesaikan. 12P ini dikalikan, negatif 8 dikali P, negatif 8P. Negatif 8 kali negatif 3 hasilnya positif 24. 5 dikali 6 hasilnya 30. Kita lanjut penyelesaiannya. 12P dikurang 8P hasilnya 4P. 24 dikurang 24 di kanan, 30 dikurang 24. Hasilnya 4P lebih atau sama dengan 6. Supaya ini 1, maka dikali dengan 1/4. Luas kiri dikali 1/4, luas kanan dikali 1/4. Tanda tidak berubah karena pengalinya positif. Jadi P lebih atau sama dengan 6/4. 6/4 masih bisa kita sederhanakan menjadi 3/2. Ingat, P itu anggota bilangan bulat. Lebih atau sama dengan 3/2. 3/2 ini kan 1/2, berarti dimulai dari 2. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan penerapan pada ketidaksamaan linier satu variabel. Jadi ini nanti dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakannya. Banyak uang baby lebih 26.000 dari banyak uang JJ. Sementara itu, banyak uang Moza kurang 32.000 dari 2 kali uang baby. Jika jumlah uang mereka seluruhnya tidak lebih dari 326.000 rupiah, tentukan banyak uang yang dimiliki baby sebanyak-banyaknya. Jadi ini bisa menggunakan kalimat matematika. Kita misalkan banyak uang JJ itu sama dengan M rupiah. Maka banyak uang baby sama dengan M ditambah 26.000 rupiah. Banyak uang Moza sama dengan 2 kali M tambah 26.000 rupiah dikurang 32.000 rupiah. Karena uang Moza kurang 32.000 dari 2 kali uang baby. Jadi 2 kali uang baby dikurang 32.000 rupiah.
Jumlah uang mereka seluruhnya tidak lebih dari 326.000, maka uang JJ ditambah uang baby ditambah uang Moza kurang atau sama dengan 326.000. Jadi pertidaksamaan. Ya, dia boleh kurang tapi paling banyak 326.000. Uang JJ itu M, uang baby M tambah 26.000, uang Moza 2 kali M tambah 26.000 kurang dari 32.000, nilainya kurang atau sama dengan 326.000. Ini kita selesaikan. Ya, M tambah 26.000, 2 kali M 2M, 2 kali 26.000, 52.000, kurang 32.000. Kurang atau sama dengan 326.000. Ini yang sejenis M tambah 2M. 26.000 tambah 52.000 kurang 30.000. Maka kita dapatkan 4M tambah 46.000 kurang atau sama dengan 326.000. Jadi 4M sama dengan 326.000 dikurang 46.000. Maka hasilnya adalah 4M sama dengan 280.000. Supaya ini jadi 1M, maka dikali 1/4. Di kanan juga dikali 1/4. Jadi M kurang atau sama dengan 280.000 dikali 1/4. M kurang atau sama dengan 70.000. M itu adalah uang JJ. M kurang atau sama dengan 70.000. Penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah M, di mana M lebih dari 0 dan kurang atau sama dengan 70.000 karena M lebih dari 0. Jika banyak uang baby kita nyatakan dengan D rupiah, maka diperoleh D kurang atau sama dengan M ditambah 26.000. M tadi nilainya adalah kurang atau sama dengan 70.000. Maka D kurang atau sama dengan 70.000 ditambah 26.000. D kurang atau sama dengan 96.000. Jadi banyak uang yang dimiliki baby sebanyak-banyaknya adalah 96.000 rupiah. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa mengerti dan dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.